Audio Jungle. Selamat siang pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Angelina Geralda yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Inilah liputan 4 siang. Kita awali berita hari ini dengan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan adanya pertambahan kasus baru di Indonesia sebesar 5.744 kasus, sehingga total kasusnya menjadi 1.465.928 orang. Ada juga penambahan sebesar 7.177 pasien sembuh, sehingga kini totalnya menjadi 1.298.967 orang. Kemenkes juga mengumumkan adanya penambahan sebesar 161 pasien positif yang meninggal dunia, sehingga totalnya menjadi 39.711 jiwa orang yang meninggal. Berita pertama datang dari dalam negeri. Ada 6 jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Adapun ke-6 jenis vaksin yang akan resmi digunakan di Indonesia, diantaranya diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Sinovac. Meskipun diproduksi oleh produsen yang berbeda, pada dasarnya ke-6 vaksin ini memiliki cara kerja yang sama. Ini kan kita artikan sebagai upaya menimbulkan kekebalan ya di tubuh manusia dengan cara memasukkan antigen ya. Tentu antigen itu diharapkan antigen sendiri tidak menimbulkan penyakit. Karena bisa aja platformnya kan antigen itu berupa mikroorganisme atau dalam hal ini virus yang utuh tapi dilemahkan. PT Bio Farma merupakan produsen vaksin COVID-19 dalam negeri. Bio Farma memiliki 2 jalur pengadaan vaksinasi, diantaranya bekerja sama dengan Sinovac asal Tiongkok dan mengembangkan vaksin merah putih bekerja sama dengan lembaga Biomolecular Treatment. Universitas Oxford mengklaim vaksin yang diproduksi AstraZeneca menghasilkan respon kekebalan yang kuat pada orang dewasa, bahkan pada orang tua yang beresiko tinggi terkena penyakit parah. Sinopharm mengembangkan vaksin dari virus corona yang dilemahkan. Dari uji coba, vaksin yang dikembangkan Sinopharm diklaim dapat memicu respon antibodi tanpa efek samping. Moderna menyatakan kemanjuran vaksin yang diproduksinya sebesar 94,1% dan efektif mencegah COVID-19. Vaksinnya dapat menghasilkan antibodi yang kuat yang bertahan lama setidaknya selama 3 bulan. Sementara Pfizer mengklaim bahwa vaksin yang diproduksinya memiliki tingkat keefektifan mencapai 90%. Namun vaksin ini bersifat rapuh dan cepat rusak pada suhu kamar. Sinovac adalah vaksin buatan Tiongkok yang tiba di Indonesia pada 6 Desember yang lalu. Teknologi pelemahan virus yang digunakan dalam kandungan vaksin ini memungkinkan vaksin dikembangkan lebih cepat dan diklaim dapat memicu kekebalan tubuh terhadap virus tanpa efek samping. Berita selanjutnya datang dari dunia internasional. Pemerintah Australia kembali mengeluarkan perintah evakuasi lantaran banjir di wilayah Sydney yang tak kunjung surut. Setidaknya ada 15.000 orang yang akan diungsikan, menyusul 18.000 yang sudah lebih dulu dievakuasi ke zona aman.
Cuaca ekstrem selama 3 hari di New South Wales diperkirakan akan semakin parah dalam 24 jam ke depan. Pemerintah setempat meminta warga untuk tetap tinggal di pengungsian karena dampak susulan masih mungkin terjadi. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam liputan 4 hari ini. Saya Angelina Geralda pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.